Perwakilan Oscar di tahun 17 itu kan turah ya, bukan naik bus ya. Tanggapan tentang Mas Rabi soal hal itu gimana? Emang nyebelin tuh. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Aku Fikar. yes, dan sekarang kita akan bahas mengenai film-film dan Film. nah, kan kemarin kita sebutnya review nomor satu nomor satu di gedung Kemanggisan. Erlanda 3. Enggak, kemarin kita nyebutnya iya. Enggak, itu podcaster. Oh, yang podcaster. Oh iya, podcaster nomor 1 di di gedung R lantai gedung Erlanda 3. 3. Kalau sekarang bisa lah, agak naik dikit. Oke, di mana? Podcast nomor 1 di gedung R. Gedung R. Kayaknya paling nggak 3 lantai sekarang kita ya. Oke, Karena siap. di bawah kayaknya anak DKV kan udah nggak bikin podcast kan, nggak mungkin kan anak DKV ya lanjut. Oke, nggak usah. Klaim aja dulu nggak apa-apa. Ah, dengar suara siapa tuh? Sebinus. Suara siapa tuh? suara siapa? Ada suara-suara masuk. Tiba-tiba ada spill suara orang aja gitu. Nah, sebelum itu ya Mas, kita sebutin dulu nih. Sebutin dulu, jadi narasumber kita yang satu ini tuh merupakan sutradara dan penulis skenario. Nah, ia mendapatkan penghargaan sebagai penulis skenario adaptasi terbaik melalui film Naik Bus yang tayang pada tahun 2017. Ya. Ini bersama Teuku Rifnu Wicana. Teuku Rifnu Wicana. Film tersebut juga mendapatkan penghargaan sebagai film panjang terbaik dalam ajang yang sama dan menyabat 6 penghargaan lainnya. Ya. Dan juga merupakan salah satu founder dari rumah produksi yaitu Temata Studio. Nah, kalau ngomongin Temata Studio harusnya banyak yang tahu sih. Ya, udah di spill. Yaitu Mas Rahabi Mandra. Ini dia Mas Abi. Apa kabar Mas Abi? Kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang bisa di sini deh. Saya lebih terharu Mas. Terharu kita. Gitu. Waduh. Mas Abi, Ya. kayaknya tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol off air banyak gitu ya. Mm-mm. Nah, ada satu pertanyaan tadi kita dibilangnya good question ya. Good question. Alhamdulillah Fikar. Udah ngefly mulu ya dari kemarin. Ini sebelum kita lanjut ngobrol, ini ada yang satu pengen. Sebenarnya ada satu guys. Ini podcastnya Temata itu cukup menggambarkan karakter Mas Abi ini seperti apa ya? Oke. Sebenarnya sejarah dia apa ya? Ada di podcastnya Lebih Santai itu podcastnya Temata juga ya. Ya betul. Nah di situ saya belajar kalau misalnya ternyata Mas Abi ini yang direct waktu itu adegannya Mas Jokowi, Mas Jokowi. Pak Jokowi, Pak, Sorry. lapor. Sorry. Temennya Gibran ya. Pak Jokowi maksudnya ya. Tangannya kok gini-gini. Kenapa emang? Maksudnya gini. Hormat kan? Nggak usah. Sensor. Dia terbang naik motor. Iya. Nah, itu buat Asian Games betul Opening ya? Asian Itu Games. yang opening direct Mas video. Rahabi. Betul. Nah itu ya fakta yang mungkin kalian tidak akan dapat di tempat lain. Luar biasa itu pengalamannya emang. Yang paling diingat pada saat itu apa? Coba satu dulu aja. Deg-degannya. Dipelototin sama protokolnya. Oh, iya lagi, Man. Iya, kalau Iya. nggak boleh salah langkah, nggak boleh salah apa. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah itu salah satu pengalaman yang itu bukan film pertama, bukan film video pertama yang di direct kan pastinya. Ya, bukan. Udah pernah bikin layar lebar kok. Udah pernah ngedirect sebelum layar itu kan. lebar. Waktu itu ngedirect film pertama apa Mas? Kalau Judulnya 2014 Siapa di Atas Presiden. Oh, Siapa di atas presiden? Tapi tayang itu thriller ya. oke. Pertanyaannya kan siapa di atas presiden dan itu emang tentang pemilu kan. Iya. Tapi waktu itu akhirnya tidak tayang harusnya tayang di 2013 untuk ngejar ininya lah. Pemilunya itu, iya, apa, iya. ekspektasi kan. Tayangnya 2015. Udah ketahuan siapa presidennya iya lagi. jadi komedi. Lanjut lagi. Iya. Terus di situ juga ada satu yang pengen gue kemukakan. Hal yang lucu adalah di Lebih Santai podcast itu Mas Abi bilang kayaknya gue jadi writer sekaligus jadi director ya mungkin karena sebagai penulis sih gue idealis gitu ya, gitu, perfeksionis gitu, gitu ya ngerasanya. Iya kurang lebihnya bukan idealis sih ya. Oh, gimana? Ya memang Perfeksionis. ya ada namanya God syndrome ya. Oh, Nah, God-like syndrome ya kalau nggak salah. Jadi Gimana tuh? abis kita tulis, kalau lo nulis, lo kan ngerasa Tuhan kan. You can write about anything gitu kan. Lo bisa nulis, oh gue giniin, gue gituin, dan di benak lo udah kebayang scene-nya kayak apa gitu. Terus pas filmnya jadi tidak seperti itu gitu kan. Iya. Kayak terus mau protes juga susah gitu. Tapi kalau kita penulis baru kerjaannya protes gitu kan. Kenapa begini, kenapa shotnya begini. Rasanya gue udah nulis very clear harusnya adegannya kayak apa gitu kan. Even kalau mau itu one take, gue akan bikin
kalimatnya tuh satu kalimat panjang yang smooth gitu-gitu, sampai segitunya lah kira-kira. Ternyata tidak terjadi. Alasannya macam-macam, alasan produksi, hujan, apalah nggak bisa lah, apa ini harus dibuang apa, macam-macam lah gitu. Itu kan jadi gerah ya. Terus kayak, ini gue direct sendiri aja deh gitu. Lebih bebas gitu ya Mas. Berangkatnya begitu gitu berangkatnya. Situ, Terus ya, tapi kan nggak gampang ya. Ngedirect juga nggak gampang gitu ternyata. Begitu ngedirect, banyak banget. Kirain gue jago gitu kan. Ternyata kejedak-jeduk juga. Bisa nih, gue bisa nih. Ternyata nggak segampang itu bos. Tak segampang itu. Pertanyaan pertama nih langsung. Nah, jadi di sini tuh kita pengen ngebahas masalah Oscar. Oke. Gitu kan. Nah, pertanyaan pertama itu nominasi Best Original dan Adapted Screenplay Oscar di 2014. Nah, 2024. 2024. Sorry. Bagaimana pendapat Mas Rahabi nih soal identifikasi indikator kayak ini lolos nih buat Oscar gitu. Aduh, indikatornya ya. Iya. Gue tuh nggak di kapasitas bisa jawab itu sebenarnya, karena gue emang pembuat gitu, bukan apa pengkritik atau bukan orang festival juga gitu, bukan juri juga. Gue pernah ngejuriin, kalau udah pernah menang FFI kan otomatis setiap tahun kan ditawarin untuk ngejuriin memang. Bisa bilang yes, bisa bilang no, tergantung kesibukannya gitu kan. Kalau emang lagi nggak banyak kerjaan, lagi banyak nonton film Indonesia ya mungkin bisa gitu. Ya kemarin itu gue termasuk ikutan tuh yang Women from Rote Island itu gue nonton. Ya itu semua itu emang keren-keren, filmnya banyak keren. Nah itu gue terlibat. Nah tapi kapasitas gue cuma emang di situ. Tapi kalau ditanya indikator Oscar seperti apa, gue agak susah jawabnya. Gue nggak tahu apa. I did a little bit of research memang gitu. Pada dasarnya yang mereka cari it's a good script ya kan, a good movie yang diduga skripnya bagus. Karena pada dasarnya orang nggak ada yang baca skenario. Skenario terbaik nggak dibaca skenarionya, tetap ditonton filmnya dan diduga skenarionya bagus gitu kan. Nggak ada yang sampai baca dua, apalagi adapted, nonton filmnya, baca skenarionya, lihat adaptasinya. Nggak ngelakuin itu juga, mereka direct aja langsung. Dan kualitas-kualitas di dalam film itu yang dilihat sama mereka memang entah strukturnya, entah karakternya believable atau enggak. Selain believable itu bukan plot twist tapi bahasanya ada surprise enggak? Surprise buat juri. Ya, bukan surprise pada umumnya. Jadi like kebanyakan juri itu udah nonton banyak sekali film lah ya. Jadi maybe there's nothing new under the sun buat mereka. And then tiba-tiba ada sebuah film yang menawarkan yang baru. Gitu, yang surprisingly good buat mereka, itu potensi menangnya jadi naik gitu-gitu. And then of course ada campaign lah, ada produser-produser yang memperkenalkan filmnya dengan caranya tertentu, jadi bisa ngedongkrak, itu dilakuin juga lah gitu. Secara politis adalah kayak gitunya. Jadi it's quite complex kalau kita ngomongin Oscar, memang tidak sesederhana film bagus pasti menang juga gitu. Ada banyak itunya. Nah, tentang kualitas sendiri ya tadi kira-kira ya pakem-pakemnya dikerjakan dengan baik, dan ada tambahannya, ada added value-nya, ada surprise-nya di film itu juga, di cerita itu. Lebihnya sih kayak gitu kayaknya ya indikatornya. Nah, sorry aku mau tambahin. Kalau tahun ini gue udah nonton beberapa ya, kayak Holdovers gitu. Terus ini Maestro. Past Lives juga kalau nggak salah dia masuk. Bentar, saya juga nyontek juga ya. Dia yang adapted sama originalnya ya. Ya, Past Lives. Udah ada listnya nih. Kalau untuk originalnya dia ada Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, May December, sama Past Lives. Anatomy of a Fall tuh kapan ya? Kemarin Januari Desember tuh sempat rilis di Indonesia. Sempat rilis ya, rilis di Indonesia gitu. Wah itu Anatomy of a Fall kaget sih gue. Gue kira dia tuh ada konklusinya, dalam arti akan terjelaskan gitu konklusinya kayak siapa nih yang ngelakuin. Ternyata it's just a story about human ya. Saya kaget di situ ya. Mungkin di situ yang jadi surprise-nya kayak tadi yang disebutkan untuk kuratornya. Betul. American Fiction juga. Saya nggak masuk Indonesia. Ini gue tunggu-tunggu banget ya. Dia adapted screenplay. Untuk adapted screenplay-nya ada American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things, and The Zone of Interest gitu. Poor Things sih. Itu gue pengen nunggu cuma gak masuk Indonesia bro. Nangkap kenapa tidak masuk ya. Karena there's so many adult scene ya di dalam film itu. Dan memang ada, yang gue lihat sih emang ada ininya ya, ada tendensi ke arah bicara tentang minoritas. Film Amerika selalu seperti itu. Kalau nggak kulit hitam berarti minoritasnya LGBT itu dibahas. Nah yang kayak gitu-gitu somehow suaranya baik gitu.
paling nggak mengemuka gitu. Ya paham. Ya, sampai akhirnya mungkin jadi nominasi, gue nggak tahu deh. Mungkin ada tendensi itu ya, mungkin ya. Mungkin. Ya. Mereka tuh emang sering bikin campaign kayak gitu ya Mas ya di film-film Amerika tuh. Kayak ada hal-hal terselubungnya entah itu minoritas atau kayak kulit hitam. Sepertinya begitu. I think apa tadi film American Fiction kan Fiction. akan ngebahas itu kan. I think it's really interesting. Apa kalau lihat dari ininya sih dia premisnya apa penulis kulit hitam kan dia ngarang-ngarang ceritanya dia akuin dipercaya sama orang dan disukain kan. Itu lucu sih. Aku nungguin sih itu sebenarnya masuk Indonesia ya, semoga ya. Ini kan kita kan kalau ke Oscar kan kita mengawang-awang gitu kan. Nah tapi maybe kalau coba yang ke Indonesia FFI gitu misalkan. Dari Mas Abi nih gue pengen nanya, lihat ke belakang screenplay film yang menjadi perwakilan Indonesia ke ajang Oscar. Film-filmnya ya, ada Ngeri-Ngeri Sedap, ada Yuni sama autobiografi terakhir di 2023. Menurut Mas Rabi mengenai screenplay dari film-film ini bagaimana? Gue jujur dulu ya, kalau Yuni itu gue nggak sempet nonton. Masih belum sempat nonton, tapi 2 yang lain gue nonton. Kalau screenplay wise memenuhi kaidah penulisan semua lah, seenggaknya gitu, strukturnya jelas gitu, karakternya ada, believable, kita keikut sama karakternya gitu. Yang mana gue ngerasa yakin Yuni pasti dijagain juga, judulnya aja udah judul karakternya kan gitu. Jadi ada itunya aja dulu lah gitu, udah I think it's a good sign already gitu bahwa selama ini dipilihnya betul, nggak ujuk-ujuk film yang pengen populer doang gitu kan. Sejauh ini sih apalagi tahun terakhir ini autobiografi, gue suka banget sama autobiografi. Such a good movie. This might be the one yang termasuk yang paling kuat dari sepanjang tahun ini. Itu gue juga kaget sih autobiografi. Maksudnya di filmnya kan slow burn banget ya. Maksudnya pelan-pelan terus tiba-tiba di akhirnya bam gitu kan. Yang aktor utamanya Aswendi Beningswara. Itu Beningswara. Itu pas nonton dia merinding saya ya. Tadi kan Mas Abi sempat bilang kalau misalnya ya nggak harus menang FFI kan untuk bisa jadi perwakilan. Nah contohnya dari filmnya Mas Abi nih yang perwakilan Oscar di tahun 17 itu kan Turah ya, bukan naik bus ya. Tanggapan tentang Mas Abi soal hal itu gimana? Emang nyebelin tuh Turah? Enggak. Sumpah tadi di offer tuh gue nanya dulu, Mas, nih soal pertanyaan ini gimana Mas? Nah pertanyaan ini katanya good question. Iya, this one is good. Karena unik ya, ditanyain di sini aja. Gue nggak yakin akan ditanyain ever again gitu dimanapun gitu. So it's a good question. Turah itu yang bikin Wicaksono Wisnu Legowo, temen gue sendiri. Temen dekat. Jadi dia tinggal di rusun Pondok Bambu. Gue nginep di sana juga sering banget lah gitu. Waktu nulis Night Bus. Waktu nulis Night Bus. Dan Parjo itu kalau nggak salah stradain Night Bus juga kalau nggak salah. Oh sumpah? Iya sama Adi Pranoto. Jadi dia keterlibatan di Night Bus juga dalam. Ada, iya. Dalam gitu. Dan waktu gua baru mulai menulis gitu, waktu memberanikan diri masuk ke industri, gimana sih nulis skenario yang benar gitu. Itu Wisnu atau Parjo, gue panggilnya, dia penasehat spiritual gue lah gitu. Kalau dia nggak mau dibilang kreatif gitu, tapi dia banyak kasih masukan. Mungkin begini yang kita sama-sama ngeraba juga gitu, sama-sama belajar juga. Jadi begitu tahu dia yang kepilih buat Oscar, nggak cuma Oscar doang, dia menang kalau nggak salah Festival Film Tempo kalau nggak salah. Dia menang juga di tahun itu. It's really good gitu. Me personally, apakah sebaiknya Night Bus atau Turah yang diberangkatin? Gue prefer Turah. Why? Turah itu dia cuma ngambil satu desa di Tegal, desa yang ternyata tempat pembuangan bayi. Maksudnya bayinya dibuangnya itu dari sungai mana, timbulnya tuh di situ. Jadi dikuburinnya di situ gitu. Tempat hilirnya gitu. Genrenya apa sih? Genrenya drama. Drama Thriller gitu lah, karena ada kematian gitu. Jadi kampung itu tuh sangat secluded gitu, sengaja dikecilkan dan dikucilkan oleh penguasa. Sampai ada si jago ini yang namanya Turah ini mencoba untuk ngelawan si penguasanya ini gitu. Penguasanya juga jangan bayangin kayak presiden ya, kayak gimana sih, juragan. Ya kayak juragan gitu kan, kayak juragan desa gitu. Emang nggak gimana juga sebenarnya kalau dilihat. Jadi kerasa kan, kerasa lokalnya, tone-nya gitu, sama kedaerahannya, dan full semuanya bahasa Tegal. Tapi Mas kalau ngomongin kedaerahan lokalnya itu menurut aku Night Bus juga lokal banget sebenarnya. Iya kan? Betul sih. Soalnya setelah lo ngomong gitu, ya ada itunya, ada kesederhanaannya. Kalau ngomong bahasa ternyata
Nightbus juga kuat ya bahasanya Surya ya, bahasa Melayunya ya. Nightbus terbukti tidak sederhana semenjak banyak CGI masuk. And CGI was an issue for me. Gua nggak tahu buat yang lain, tapi gua kayak please kalau itu nggak dibenerin jangan dikirimin kemana-mana lagi, lumayan malu soalnya gitu. Sebenarnya jadi ada kind of relief juga ternyata kita nggak kepilih gitu, karena of course mau berkompetisi di ajang internasional technically harus selesai dulu lah, harus bener dulu gitu. Karena turah ini sederhana, nggak ada isu itu, and then I think it's have better chance to compete gitu. Nightbus itu kan masih awal-awal berkarirnya dari Mas Rabi ya, untuk mulai nulis di kurang lebih sampai akhirnya diakui oleh FFI gitu kan. Pelajaran paling besar apa tuh dari membuat si Nightbus dari Mas Rabi? Pelajaran terbesar ya, wah gila. Nightbus itu 2 tahun nulisnya ya. Kok bisa? Ya, lama emang lama. Jadi dengan on off ya, maksudnya mungkin kalau dipadetin ya mungkin 8 bulan nulis 10 bulan penulis lumayan sih. Karena draftnya itu ada banyak dan banyak kepala ya, kita sampai 6 draft, tapi start overnya itu banyak. Tadinya tuh pengennya di bis doang, terus nanti lama-lama meluas, terus akhirnya mau bicara tentang politik. Produser ganti beberapa kali. Oh gitu. Nah, jadi kepala produser artinya punya visi yang berbeda juga. Gue ngelihat Nightbus tuh begini, kita coba bikinin begitu gitu. Karena it's hard to get money untuk cerita kayak gitu ya, kayak Nightbus gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus mempertahankan apa yang mau kita sampaikan, tapi kita juga harus bisa compromise sama maunya yang punya modal gitu. Karena mereka juga pasti mikirnya ya visi gue harus ada di situ. Jadi beberapa kali pindah tangan juga jadinya lumayan makan waktu juga gitu. Sambil kita juga nyari sebenarnya yang bagus kayak apa. Kita belum tahu bentuk terbaiknya Nightbus itu kayak apa. Nah, tapi kalau pertanyaannya pembelajaran terbesarnya Nightbus itu, gua harus bilang ada banyak ya. Gue name a few, nggak apa-apa lah ya. Biar daging sekalian. Jadi technically gue belajar banyak banget tentang ensemble characters. Nulis skenario yang karakternya nggak 1, nggak 2, tapi sekali 7, sekali 8 apa sekali 10 gitu. Dan each characters should have their own arc ya. Harus ada perjalanannya sendiri, perubahannya sendiri. Nah itu untuk film itu bisa dibilang film pertama gue kayak gitulah gitu. Sebenarnya sebelumnya pernah bikin Hijab judulnya buat dapur film gitu, 4 gitu. Tapi itu kayak just fun. Pokoknya kayak Sex and the City lah, pokoknya kayak inilah gitu-gitu. Jadi kita ringan lah. Tapi yang this one is serious business lah ibaratnya. Jadi nulisnya itu nggak gampang, dan gue selalu nge-refer bahkan sampai sekarang kalau mau nulis ensemble lagi gue ngingetnya Nightbus. Itu ada pembelajaran secara teknis itu. Mentally not to quit karena itu berat sekali gitu. Lama ya, waktu juga makan waktu, kayak ini kenapa nggak bagus-bagus, kapan bagusnya gitu-gitu. Kita nggak pernah lihat the end of the tunnel, kapan ada cahayanya sih gitu. Kita di draft 3 kayak I see the end of the tunnel, ternyata bukan gitu. Nah itu kayak emang melelahkan itu. Pengen sih kayak quitting gitu, kayak bisa nggak sih nulis yang lain aja, ini kayak kelar-kelar gitu-gitu kan. Ada kayak gitunya. Ada hari-hari yang akhirnya gue belajar juga, ada hari-hari yang akhirnya gue pegang sebagai tidak menulis itu menulis. Ini interesting nih, maksudnya nggak nangkep gue. Soalnya gue nggak nangkep. Baru denger sih sebenarnya. Ada kok, ada jargonnya juga banyak kok. Penulis-penulis akan ngerti begitu mendengar itu, karena there are days kita memang harus menjauh dari tulisan kita. And that's part of writing. Lo jadi bisa mikir, lo bisa berjarak, lo jadi bisa lebih objektif. You think about something else gitu, and then come back. Oh ya ampun, begini harusnya. That's also part of writing. Nah jadi buat yang penulis-penulis yang baru itu kan kayak I need to keep on writing to make it better. Benar. You will not make it better sebenarnya if you keep on writing gitu. Karena lo nggak akan bisa ngelihat lagi secara objektif kayak apa gitu. Jadi akhirnya ada mundur, ada kayak 3 hari, mundur kayak seminggu. Gua nggak nulis, nggak apa, terus balik lagi. Oh ternyata begini. Talk to people gitu ya. Ada insight apa? That's also writing ternyata. Nah begitu ada mentality itu, lo jadi nggak ngerasa terbebani ketika tidak menulis. So one thing that I always say to other writers juga, baik yang belajar ataupun yang lagi kerja bareng, itu tentang vulnerability, tentang kemempanan. Kita harus mempan terhadap perasaan ya. Kita kan mungkin apalagi laki-laki suka dididik untuk tidak
tidak boleh nangis gitu. Begitu sedih ya kita kan nangis gitu kan. Nah, kita tidak mempan lagi sama perasaan sedih gitu ya. Sedih, ya. Ketika gua bisa waktu itu gua nulis. Nulis mewek-mewek. Ini kena tembak gitu. Nulisnya gua di dada. Gitu. Kira-kira gitu. Ya ada itunya juga. Jadi untuk menghindari writer's block. Nah, itu sebenarnya 3 poin itu pembelajaran terbesar gitu. Ada emotional journey-nya, ada technicality-nya, sama tadi tidak menulis adalah menulis gitu. Oh man, this is so interesting. Maksudnya gue baru tahu sih. Ini kalau dipotong buat jadi video TikTok viral kali ya. Terakhir sebelum kita penutup gitu ya, Mas Rahabi. Headline kita hari ini kan soal tulisan yang lebih dihargai dalam penghargaan, kayak Oscar worthy lah atau FFI worthy dulu gitu untuk suatu tulisan tuh bisa diakui, bahkan mungkin bisa maybe tulisannya udah bagus tapi pada saat masuk ke produksi kan atau dengan campur tangan director dan produser berubah lagi gitu kan. Iya betul. Nah tapi kalau ngomongin dari basicnya dulu gitu, core-nya aja deh, apakah ada kayak hal-hal yang lebih dipandang dalam cerita-cerita kayak wah kayak cerita kayak gini pasti bisa masuk festival nih. Kalau misalnya harus gue paksa nih Mas Rahabi ngasih pendapat dan ngasih tips buat orang yang kayaknya penulis yang tulisan-tulisan yang lebih diakui kayaknya yang kayak gini deh. Nah, kalau menurut Mas Abi kayak gimana? Ini kita anggaplah games lah. Jangan dianggap serius lah pertanyaan ini. Semacam hipotetikal gitu aja lah ya. Question gitu kan. Karena kalau gue bisa jawab pasti gue menang terus kan. Sebenarnya. Sama ini sih Mas, kalau bisa sih kasih contohnya gitu kan. Contohnya itu kayak film apa gitu kan. Biar kita ada gambaran gitu. Oke, ngejawab pertanyaan itu sebaiknya kan pertanyaannya tulisan apa yang dianggap bisa memenangkan kan. Berarti kita harus membahas penganggapnya dulu. Oke. Yang nganggap siapa? Berarti kan yang nganggap kan juri kan. Nah, berarti kita harus memahami dulu jurinya. That's the best way to do it sebenarnya. Ketimbang gue langsung ngasih begini gitu. Karena juri Oscar sama juri FFI udah beda. Betul. Juri FFI sama juri film horor udah beda lagi. Ya, kita harus paham dulu mereka seperti apa gitu. Yang mana gue riset dikit, member Academy Oscar ada 9.500 kan capek banget ya. Makanya. Dan berapa ratus pindah ke branch mana branch penulisan berapa gitu-gitu kan kira-kira. Jadi ya lo harus memahami konsensusnya mereka dulu gitu. Mereka sepakatnya yang bagus itu seperti apa. Bisa jadi beda soalnya antara Indonesia dan Amerika gitu. Indonesia dan Cannes Film Festival atau apa itu bisa jadi berbeda gitu. Kayak guru besar kita Mas Gari Nugroho, he understands tiap-tiap festival itu berminatnya sama topik seperti apa gitu. Sama jadi dia tahu untuk berbicara sama mereka, untuk memuaskan mereka, dia akan membuatnya seperti apa. Itu dulu, itu paling penting. It's actually understanding audience sih. Sama aja, sama kalau kita bikin komersial, kalau mereka bisa ketawa, bisa happy, mereka akan seneng ngeluarin uang 30.000, 50.000, ya akhirnya jadi box office. Kurang lebih sama, cuma ini kita sekarang sedang memuaskan juri. Nah, juri ini berarti baru deh kita bahas juri ini udah nonton apa aja. Pasti tontonannya sedikit berbeda daripada orang awam gitu kan. Nah itu berarti ada pakem-pakem yang pasti mereka pegang duluan tuh. Apalagi kalau kayak Academy Award sama kayak FFI kan kebanyakan jurinya kan pemenang sebelumnya kan juga diundang kan. Iya benar. Terus budayawan juga, kritikus juga. Jadi emang mereka ini cara memuaskannya beda. Jadi memang kita nggak bisa deliver film yang utuh secara kaidah, tapi juga harus bisa memuaskan mereka, membuat mereka kaget lah. Oh ada ya film Indonesia begini ya gitu misalnya. Alhamdulillah waktu itu Night Bus kan ada ya film kayak Night Bus gitu ya, kayak nobody else makes like this gitu kan secara kaidahnya tepat apa semua gitu, penilaian mereka apa gua nggak tahu, tapi somehow it hits home gitu loh kira-kira. Nah jadi kita harus nyari kayak itu dan dari tahun ke tahun bisa berbeda. Tapi jangan lupa technical mastery-nya harus selesai dulu. Jangan culun-culunan gitu kayak 3 point lighting aja nggak paham misalnya gitu, atau 3 structure aja nggak paham gitu, terus mau coba gitu. Itu dulu kuasain and then lo bisa bengkok-bengkokin dan membuat mereka terpukau gitu sebenarnya. Itu ya buat teman-teman ya yang kalau mau menang kalau mau menang cobalah membaca pikiran orang tuh ya. Mestinya sih udah
paling nggak biar nggak lari-lari banget ya ini obrolan kita gitu ya. Nah ini berarti pertanyaan penutup apa Fikar? Sebutkan 3 screenplay yang bisa menjadi bahan pembelajaran screenwriter. Ini nih. Ini harus judul. Karena gue ada jawaban lebih bagus. Oke, Mungkin film pertama gue mending dedikasikan ke ini aja, ke skenario kalian sendiri. Lo nulis dulu, lo belajarnya jauh lebih banyak daripada baca punya orang. Lo nulis sendiri, lo baca sendiri, lo akan tahu gitu. Tahu kurangnya di mana gitu. Or at least selama nulis juga kayak ini kok gue gini ya, kok gue gini ya gitu, daripada lo belum pernah nulis and then lo mulai nulis, mulai baca punya orang terus jadi niru punya dia dan things nggak sesuai sama yang lo harapkan gitu. Jadi gua nggak mau mulai dengan judul gitu. Kayaknya itu penting sekali gitu. Itu satu. Hitung satu nggak? Boleh. Oke lah, boleh. Film 2 itu, aduh gue tua semua lagi. Judulnya The Apartment tahun 1960. Waduh. 1960 di apartemen. Premisnya apa? Premisnya si karyawan ini punya apartemen yang selalu dipinjemin sama atasannya buat bercinta atau buat selingkuh, buat apa gitu lah. Yang mana dia selalu tertekan sama itu. Gue baru tidur dibangunin sama telepon gitu, mau dipinjem dulu gitu. Tapi dia nggak bisa bilang enggak. Harus bilang iya karena ditawarin karir lebih tinggi gitu-gitu. Terus lama-lama dia yang tadinya tertekan gitu, ini adalah journey-nya dia untuk get out of that situation gitu loh. Sampai akhirnya mungkin dia bisa, bisakah dia berhasil ataukah dia malah join di gitu. Sekitar situ. Jadi dan itu tahun 1960 luar biasa Hollywood banget gitu. ini, Hollywood. Oke. Masih hitam putih. Barengan sama itu deh, itu berarti ada 12 Angry Men ya sama tahun 1957. Courtroom drama itu luar biasa. Courtroom drama. Ini karena untung saya udah nonton itu duluan ya sebelum nonton Anatomy of a Fall. Kalau saya kaget duluan tuh apa ini gitu kan. Udah kenal duluan di 12 Angry Men. 12 gitu. Angry Men. Nah, premisnya mungkin buat dia belum tahu nih. Iya, ada anak kecil ya tertuduh apakah dia mati atau tidak, nggak ada yang tahu. Nah, ini ada jurinya, ada 12 semua juri. Berangkatnya dari 11 setuju untuk menghukum, 1 tidak. Berangkat dari situ menjadi 11 tidak setuju menghukum, 1 setuju. Jadi arc-nya itu luar biasa. 12-12 itu mengalami perubahan pelan-pelan gitu. Semua di satu ruangan. Itu pembelajaran bagus banget buat nulis sih sebenarnya. Kalau film sekarang, satu lagi film sekarang gua nggak perlu mention judul filmnya, tapi ini aja ya, bonus mention aja si Quentin Tarantino dengan dialognya. Kalau mau latihan dialog, karena at the end of the day skenario lo mostly bisa 50% lebih isinya dialog kan sebenarnya gitu. Ya bisa sih lo bikin film bisu atau film yang minim dialog bisa, tapi mostly semua film akan meminta dialog yang sangat kuat. Dan any kind of any moviesnya Quentin Tarantino bisa jadi pembelajaran yang bagus. Setuju. Bahkan film pertamanya aja udah bagus banget. Reservoir Dogs luar biasa itu. Pulp Fiction juga gila. Nah, buat teman-teman itu ya Smart Viewers ya. Ini hari ini obrolannya isinya bener-bener daging, bro. Tapi fun juga. Syukur lah ya, fun ya. Iya, fun luar biasa. Thank you banget ya dari Mas Abi udah terima kasih bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, Mas, tadi kan kita udah bahas banyak tentang film nih. Kira-kira untuk upcoming projectnya dari Mas Rahabi ini ada apa sih? Upcoming project. Ini kita sekarang sebenarnya lagi tayang, ada series. Ada series lagi tayang di, ini promo kan? Iya. Sebenarnya lagi ada yang tayang, judulnya CK First Series. Itu tayang di mana, Mas? Di Maxtree. Oh, di Maxtree. Itu antologi tentang cinta problematik. Itu dia. Iya, jadi bukan cuma romance doang, tapi the core of kisah cinta. Kita kan sering ngomongin kisah cinta kayak sebenarnya pelik banget kan. Nah, tapi kan kalau di film suka nggak sepelik itu ya. Sukanya indah apa. Nah, ini mentah nih. Kita tayangin dalam 6x30 menit. 30 menit. Iya, CK. Yang pertama kayak ada judulnya Cerai Kagak, ada Colong Kagak. Oh, CK itu kepanjangan tiap judulnya itu. Oh, gitu. Ada Cabut Kagak. Pikirin itu apa yang dicabut. Iya, ngerti. Yang Yosi Sudarso di episode apa, Mas? Sudarso itu yang Cabut Kagak. Cabut Kagak. Nah, itu jualan nomor 2 saya di serial ini Yosi Sudarso ya. Nomor 1-nya kan Mas Abi. Iya. Ada yang Luna lagi ngedirect juga. Oh. Judulnya Cari Kagak. Oke.
Itu tayangnya berbarengan atau kayak satu dulu satu? Sekarang udah 3. Jadi Udah tiap 3. minggu kayaknya satu. Tiap minggu satu satu, tayang. satu. Oke. Udah 3. Musik dan Gratis gratis ya. Gratis. Langsung ke gitu. Maxstream langsung nonton Langsung aja. aja ya guys. Iya. Luar biasa. Ada apa lagi And then Mas? akan mau tayang juga di Prime, Amazon Prime, Oke. Prime Oke. Video, Gampang Cuan. Oh, yang udah sempat naik di bioskop. Yang udah tayang di bioskop Desember ini yang kemarin, ditunggu-tunggu bakal nih. tayang juga Iya, di iya, iya. Prime Maret. Tanggalnya nanti akan disebutkan menyusul. kemudian. Oke. Mendingan nonton karena diem-diem aja nih. Gue belum ngomong ke media mana. Nah lo. Rencananya mau Akademi ada Gampang Cuan 2. Damn, Makanya nonton bro, dulu yang eksklusif nih pertama. bro. Oke. On in movie freak, Oke. on in movie freak. Yang buat pengen belajar investasi langsung nonton Gampang Cuan itu ya. Betul. Luar biasa. Tentang financial planning. Finansial itu di Ya, sana betul. ya. Upcoming lainnya banyak sih yang seru-seru. Ada kita lagi mau kerja sama Netflix juga. Oh, shit. Oh. Ya, yes. Gue belum bisa sebut judulnya apa, but this one hopefully bisa sebesar Gadis Kretek. Damn, serial Mas berarti. Serial Oh, damn. Tahun ini. tahun depan insya Oh Allah. ya, tahun apa-apa. depan, Masih kita tunggu ya. Iya, Gitu. Kalau tahun ini soalnya kemarin Netflix baru ngeluarin upcoming tahun ini Indonesia ya. Berarti Iya, belum, iya, belum iya. masuk di situ ya. Belum. Tahun depan berarti ya. Oke guys, ditunggu ya. Buat teman-teman nanti langsung aja cek ada di Instagramnya Mas Rabi juga ya. Nanti Ya. buat teman-teman bisa langsung Follow lihat Instagramnya. update-update-nya gitu ya. Sekali lagi Mas Abi, makasih ya. Thank you banget. Terima udah kasih bisa datang banyak, pada hari Tan. ini. Kita Luar dapat biasa. tikar. Iya. Wah, banyak dagingnya sih hari ini. Ini Luar seru biasa banget. ya. Wah, senang bisa Dapat ada ilmu di banyak sini. sih gue Kak. Untung jujur. naiknya bukan bulan depan ya. Iya. Zaman puasa kan nggak boleh makan daging. Kan puasa. Iya. Maksudnya daging. Udah mulai ketularan virus sekarang nih. Jangan, udah. Oke, Smart Viewers, thank you yang udah nonton pada hari ini. Jangan lupa pokoknya untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Ya, Biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya. pastinya. Jangan lupa juga untuk follow di akun TikTok kita di @movie.freak. .freak. Karena di situ akan ada videonya dari Mas Abi juga nanti akan kita buat habis ini. Oke, Smart Viewers, nanti minggu depan kita akan balik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Dan Fikar pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye.